Oke, jadi yang saya pegang satu ini adalah MacBook Air M2 ya, di mana laptop ini keluar pada tahun 2022 dan sekarang bersama dengan MacBook Air M3 sudah tidak dijual secara resmi lagi oleh Apple. Ini dikarenakan sudah ada MacBook Air M4 yang sekarang itu base modelnya aja lebih murah ketimbang waktu MacBook Air M2 launching ya. Nggak cuma itu, RAM-nya pun 2 kali lipat lebih besar ketimbang waktu M2 launching. Ini artinya kemungkinan nih MacBook Air M2 itu bisa jadi dijual di marketplace dengan harga yang sangat kebanting. Tapi pertanyaannya apakah sekarang masih worth it? Karena zaman juga sudah berubah ya. Jadi selain karena sekarang sudah ada MacBook Air M3 dan M4, di sisi Windows juga sekarang sudah ada Windows on ARM yang powerful dengan prosesor Snapdragon X Elite. Jadi apakah MacBook Air M2 ini masih relevan? Saya sendiri sudah memakai MacBook Air M2 ini selama kurang lebih setengah tahun ya. Dimana kalau saya pribadi kebanyakan pemakaian MacBook Air M2 itu adalah untuk keperluan pembuatan konten seperti misalnya konten dari Lembar Tekno ini sekitar setengah tahun ke belakang itu dieditnya pakai MacBook Air M2 dan juga sesekali saya kerja dengan MacBook Air M2 ya, dimana kerjaan saya itu mayoritas berada di lingkungan Office dan web browser. Dan video ini adalah review dari MacBook Air M2 pada tahun 2025. Oke, mari kita langsung mulai dari eksterior luarnya, dimana MacBook Air M2 inilah MacBook pertama yang memakai desain baru setelah Apple itu bertahun-tahun pakai MacBook Air yang modelnya itu wedge ya, jadi lancip di ujung depan. Nah, model seperti ini tuh dia bisa dibilang ya mirip-mirip dengan MacBook Pro yang 14 inci dan 16 inci yang keluar pada tahun 2022 ya, dimana desainnya itu lebih ya agak lebih mengotak sedikit ketimbang MacBook Air yang versi wedge ya, dan keyboardnya juga layoutnya lebih enakan sedikit menurut saya, tapi tetap secara umum dia adalah laptop yang kelihatan premium ya, dan kalau kita sentuh nih feel-nya itu memang masih kerasa premium banget. Bobotnya juga sedikit lebih ringan ketimbang MacBook Air M1 ya, dimana ini bobotnya 1,24 kg, MacBook Air M1 itu 1,29. Di sisi port juga dia sedikit lebih dermawan ya, dimana kalau untuk MacBook Air M2 ini dia punya 2 buah USB Type-C di sebelah kiri laptopnya, dan dia juga punya port MagSafe ya, dimana artinya MacBook Air M2 itu bisa di-charge menggunakan MagSafe yang bisa dibilang ini mungkin fitur yang cukup dinantikan oleh para penggemar MacBook ya. Karena dulu sempat ada, kemudian dia hilang dari MacBook. Kemudian di sisi kanan laptop ada headphone jack. Oh iya, USB Type-C dia juga mendukung USB 4 ya, dan juga Thunderbolt. Nah, dia sendiri juga mendukung external display, tapi kalau untuk MacBook Air, dia itu hanya terbatas pada 1 buah external display ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka nyolok ke banyak display, mungkin MacBook Air bukanlah laptop yang paling cocok. Nah, ngomong-ngomong soal layar, MacBook Air ini dia dilengkapi dengan layar dengan resolusi 2560x1440 60 Hz ya. Nah, tapi kalau out of the box dia cuma dapat resolusi 1470x956 ya. Jadi kita harus atur sendiri resolusinya supaya bisa maksimal. Diagonalnya 13,6 inci dengan rasio 16:10, jadi bagus buat produktivitas dengan ruang vertikal ekstra. Panelnya sendiri bisa dibilang mungkin ya panel IPS biasa ya, tapi ya minimal banget color gamutnya luas dan dia juga color accurate. Meskipun begitu jangan dibandingkan MacBook Air ini dengan MacBook Pro yang punya layar ya bisa dibilang jauh lebih bagus ya. Dia itu punya mini LED. Dan tentu saja karena ini MacBook Air model baru, dia tuh punya notch di sisi atas ya. Kita akan bahas soal notch dan webcam ini sesaat lagi. Satu hal yang bikin MacBook Air series itu sangat nyaman adalah dia itu nggak punya kipas sama sekali. Jadi kalau kita kerja itu nggak ada suara bising sama sekali tuh. Meskipun demikian bukan berarti MacBook Air ini jadi panas banget ya. Justru malah sangat adem kecuali mungkin kita pakai seperti misalnya benchmark atau 3D rendering. Sebagai catatan nih, MacBook Air yang saya pakai ini adalah MacBook Air yang bukan base model lah, di mana storage-nya itu 512GB dan RAM-nya 16GB. Secara umum kalau buat laptop biasanya yang ngaruh itu kan cuma RAM ya, di mana RAM besar jelas akan ngaruh ke performa. Tapi khusus MacBook Air M2, kalau Anda dapat yang 256GB, storage speed-nya juga dia kurang lebih hanya setengah dari yang versi 512GB. Jadi perlu hati-hati nih. Yang di layar ini adalah hasil pengujian kecepatan SSD untuk unit saya yang punya SSD 512GB. Dan kalau Anda pakai yang model 256GB, saya nggak punya, tapi kalau saya cek di internet, untuk write-nya kita bisa expect 25% lebih lambat, sementara untuk read-nya kita bisa expect sekitar 50% lebih lambat. Mari kita bicara soal keyboard ya. Saya sendiri sudah memakai berbagai jenis keyboard laptop, dan menurut saya MacBook Air M2 itu keyboardnya bisa dibilang oke, tapi bisa dibilang mungkin bukan terbaik juga ya untuk laptop-laptop yang ada saat ini ya. Kalau buat saya yang paling enak feel-nya itu secara tactility itu ya masih dipegang oleh seri ThinkPad ya, dimana itu wah mantap banget lah kalau untuk ThinkPad soal keyboard. Tapi mungkin nggak fair ya kalau kita bandingkan sama yang sekelas ya, misalnya dengan Microsoft Surface Laptop. Saya juga sebenarnya masih lebih suka Surface Laptop ya, karena layoutnya sedikit lebih enak ketimbang MacBook Air, tapi bisa dibilang juga ini cocok untuk
teman-teman yang suka ngetik cepat ya, karena travelnya itu ya nggak terlalu besar. Meskipun ini nggak separah travel kecil yang ada pada MacBook Air versi 2019 ke bawah. Satu hal yang spesial dari keyboard MacBook Air M2 ketimbang M1 adalah dia punya function row yang besar dan juga fingerprint sensor yang juga lebih besar di kanan atas. Kalau soal trackpad, tentu saja MacBook ini bisa dibilang juara lah, dan hanya mungkin segelintir laptop Windows yang bisa menyamai atau bahkan melampaui dari MacBook Air atau mungkin MacBook secara umum ya. Dia itu akurat, dia juga pakai haptic ya, jadi dia tuh bukan model diveboard gitu, jadi kalau kita ngeklik tuh bisa presisi. Tapi tetap saja ini adalah trackpad ya, dimana kalau Anda itu bekerja untuk misalnya desain yang presisi, misalnya mungkin di Illustrator atau mungkin di Photoshop, tetap aja menurut saya sih nggak bisa menggantikan mouse, apalagi kalau Anda itu memang profesional. macOS pada saat ini dia memiliki macOS Sequoia, di mana saya sudah pernah bahas macOS Sequoia pada video lain, dan menurut saya salah satu fitur highlightnya adalah iPhone mirroring ya, di mana dia bisa memirror iPhone kita sehingga kita nggak perlu bolak-balik nih, kita lihat HP kemudian kerja lagi di laptop ya. Karena sekarang kita bisa mengendalikan iPhone kita dengan MacBook ya. Kita juga mendapatkan yang namanya Windows Snapping ya, di mana inilah fitur yang dari dulu banget sudah ada di Windows dan akhirnya ada di Mac secara built-in ya. Saya tahu kalau yang bayar atau mungkin ada versi third party gratis itu sudah ada dari dulu, tapi kalau untuk built-in baru aja ada di MacBook. Tapi tentu saja macOS Sequoia itu highlightnya terdapat pada Apple Intelligence ya, dimana kalau saya pribadi Apple Intelligence itu ya hanya beberapa fitur yang menurut saya cukup berguna untuk kehidupan saya sehari-hari. Salah satu fitur yang cukup berguna adalah untuk writing tools ya, dimana saya itu karena saya biasa nulis dalam bahasa Inggris untuk bekerja, jadi saya mungkin untuk ngecek sekali lagi grammar udah bener atau belum, ada untuk mengoreksi grammar, kemudian juga untuk paraphrasing, tapi ini menurut saya sangat-sangat terbatas, apalagi kalau kita bandingkan dengan misalnya ChatGPT atau mungkin DeepSeek ya. Tapi ada keunggulan Apple Intelligence di mana dia bisa bekerja secara offline ya. Jadi kalau Anda itu misalnya lagi nulis di pesawat tapi butuh grammar check ya, Anda bisa menggunakan Apple Intelligence. Sisa fitur Apple Intelligence lainnya menurut saya nggak terlalu saya gunakan juga ya, karena kebanyakan itu antara mungkin di Safari, di mana itu bukan browser yang saya pakai sehari-hari. Kemudian juga ada Image Playground, tapi ya ini kembali ini menurut saya agak-agak gimmick, jadi ya saya nggak terlalu pakai. Nah, mari kita bahas soal performa ya. Jadi tentu saja MacBook Air M2 itu ditenagai oleh Apple Silicon M2 ya, dengan 4 core performa dan 4 core efisiensi, ditambah 8 GPU core. Untuk performa kasarnya, saat ini Cinebench itu sudah mensupport prosesor berbasis ARM secara native ya, dimana kalau menurut saya performanya itu mungkin sekitaran Intel Core i7 antara generasi 12 dan 13. Dan kalau misalnya saya bandingkan dengan laptop Windows yang satu ini, misalnya ini laptop Windows Samsung Galaxy Book Edge ya, dengan prosesor Qualcomm Snapdragon X Elite, bisa dibilang MacBook Air M2 itu secara performa multi-core-nya dia agak ketinggalan ketimbang Snapdragon X Elite, tapi untuk single core-nya dia bisa dibilang masih juara ya. Ya mungkin saya nggak tahu kapan nih laptop Windows untuk yang model Thin and Light itu bisa menyusul Apple untuk single core ya. Rasanya kok nggak kesusul-susul ya sama Windows. Nah, tapi bagaimana dengan real world use-nya? Menurut saya untuk navigasi di desktop, kemudian buka tutup Office, web browsing, itu yang nggak ada masalah sekali M2. Nggak kerasa lambat sama sekali, meskipun ini adalah laptop dari tahun 2022. Mungkin ini karena single core-nya cepat kali ya, jadi untuk buka-buka yang seperti itu dia bisa lincah. Hanya saja memang menurut saya ini performanya agak sedikit ketahan gara-gara OS sendiri ya, karena animasinya itu agak lama ya, kemudian juga multitaskingnya itu menurut saya masih enakan Windows. Jadi ya ini mungkin salah satu hal kenapa meskipun mungkin Windows itu banyak yang ketinggalan secara performa hardware ya, masih banyak orang itu yang rela pakai Windows atau Linux untuk kerja sehari-hari ketimbang macOS yang mungkin agak kurang cocok buat mereka. Nah, tapi untuk Office, menurut saya untuk fitur Office-nya sendiri mungkin 98-99% fitur Office itu ya jalan di MacBook ya, kalau kita bandingkan dengan yang ada pada versi Windows ya. Tapi ada beberapa fitur yang sayangnya itu nggak ada pada Office versi macOS ya. Jadi salah satunya itu adalah ini yang dari paling ringan dulu, di mana kita itu nggak bisa copy dalam format WMF ya. Kalau kita terbiasa kerja mungkin di Excel, itu mungkin mau copy ke PowerPoint dalam bentuk vektor, kita mungkin pakai WMF, tapi ternyata nggak bisa, karena mungkin ya WMF jelas namanya Windows Metafile. Ya alternatifnya Anda bisa misalnya copy paste dalam bentuk SVG ya, kalau mau vektor. Nah, tapi itu mungkin yang paling ringan lah. Menurut saya yang agak mengganggu itu adalah kita itu nggak bisa menonaktifkan dan aktifkan chart yang ada pada Excel, dan menurut saya ini sangat-sangat annoying ya, karena saya itu sering mereview grafik dari beberapa seri data sekaligus, dan saya sangat-sangat terbantu kalau ada fitur on-off seperti yang ada pada Office untuk Windows ya, lebih tepatnya Excel untuk Windows. Nah, sayangnya di macOS itu nggak ada. Dan yang ketiga yang menurut saya cukup mengganggu itu adalah
Di macOS itu sayangnya nggak ada yang namanya file linking ya. Dimana kalau saya tuh misalnya mindahin file itu dari Windows ke Mac, kemudian saya mau ngupdate grafik yang ada pada PowerPoint ya, dan nama file Excel-nya itu diganti, saya tuh nggak bisa ngupdate grafik tersebut karena ya file linkingnya itu nggak jalan di macOS ya. Sementara kalau di Windows itu saya bisa ngedit file yang ada pada Excel dan otomatis ke-update di Windows, dan kalaupun nama file Excel itu diganti, saya bisa tinggal edit file yang di link tersebut dengan file baru dengan nama baru. Jadi kesimpulannya untuk masalah Office menurut saya mungkin Anda nggak akan terlalu terganggu ya kalau Anda memang nggak memanfaatkan fitur-fitur yang saya sebutkan barusan. Tapi kalau Anda memang memanfaatkan fitur-fitur tersebut, ya mungkin Anda harus siap-siap untuk sedikit adaptasi kalau Anda pakai Office di Mac. Editing video 4K seperti misalnya video ini menurut saya nggak ada masalah sama sekali di macOS ya. Karena nggak tahu juga kenapa, ini mungkin karena selain hardware juga bagus, mungkin kodeknya juga bagus-bagus ya di Mac ya. Sehingga untuk proses editing itu saya nggak ada masalah sama sekali ya. Saya tuh ngedit video biasanya pakai DaVinci Resolve dan menurut saya tuh editingnya smooth banget dan renderingnya juga cepet banget. Jadi itulah kenapa mayoritas waktu saya dengan MacBook Air itu kebanyakan ya pakainya untuk video editing ya. Perlu diingat juga kali ini masih M2 ya, mungkin Anda itu pakai format yang agak-agak modern ya untuk video seperti AV1. Nah sayangnya M2 itu belum support ya, seingat saya itu baru disupport ke M3 ke atas. Di luar itu saya sangat jarang menemukan isu kompatibilitas untuk video editing di Mac ya. Oh satu hal lagi mungkin yang agak-agak mengganggu itu, sepertinya DaVinci Resolve itu di Mac ya nggak secara natif mensupport HEIC format foto dari iPhone ya. Ada baiknya mungkin Anda perlu convert dulu ya, karena saya nggak tahu kenapa kalau setiap kali ada file HEIC itu jadi agak nge-lag. Nah ngomong soal isu lain di Mac itu ya, salah satu isu yang menurut saya tuh nggak tahu kenapa sampai sekarang tuh nggak selesai adalah soal external storage ya. Jadi kadang-kadang kalau saya colok external storage di Mac saya, itu kadang-kadang nggak bisa kebaca ya. Padahal formatnya itu sudah FAT32, jadi format yang didukung oleh MacBook ya, macOS secara umum, yang harusnya sudah support read and write di macOS ya. Tapi sayangnya ada kalanya masih juga nggak terdeteksi ya, dan solusi yang paling gampang ya dari pengalaman saya adalah saya tuh perlu colok misalnya ke laptop Windows, kemudian di semacam disk repair ya. Nah itu perlu beberapa saat, kemudian dicolok lagi ke Mac, dan itu akhirnya jadi bisa. Nah ini kalau di Windows rasanya saya nggak pernah menemukan isu seperti ini ya, karena nggak tahu kenapa, mungkin Windows secara external storage itu kompatibilitas jauh lebih bagus. Tapi ya kalau Anda memang menemukan isu tersebut di MacBook Anda ya jangan langsung frustasi, saya sudah kasih tahu solusinya. Nah kalau Anda kepikiran untuk main game di macOS ya bisa dibilang mungkin Anda harus siap-siap sangat-sangat kecewa ya, karena sampai sekarang itu game masih sangat-sangat terbatas. Memang sudah ada beberapa game AAA yang masuk ke MacBook, tapi itu pun juga kayak belum tentu MacBook Anda itu bisa sanggup menjalankannya dengan lancar ya. Karena pertama kalau ini adalah MacBook Air, mungkin Anda nggak bakal bisa menjalankan game AAA Anda yang 3D dan berat itu secara optimal ya. Nah, jadi yang kalian lihat pada saat ini adalah Wuthering Waves versi macOS ya, dimana ini baru aja rilis, dan untuk settingan paling bawah yaitu adalah Ultra Performance. Menurut saya performanya cukup aja, dan ini mungkin agak-agak mirip dengan performa Ryzen 5 5500U yang rilis sekitar ya 4 tahun 5 tahun lalu ya. Dimana kalau untuk ngerjain quest, eksplorasi, atau ya mungkin sekedar untuk daily login, ya menurut saya sih oke-oke aja. Nah, tapi kalau Anda itu mulai main serius ya, misalnya untuk ngelawan hologram boss, atau mungkin main Whimpering Waste yang banyak special efeknya dan banyak sekali musuhnya, saya kira MacBook Air M2 bakal agak kesulitan ya. Karena bisa dilihat sini, contohnya waktu saya lawan HKT yang banyak banget special efeknya, kelihatan kalau MacBook Air M2 ini benar-benar struggling ya. Pada intinya MacBook Air M2 itu kalau buat game-game ringan atau yang tidak terlalu graphically intensif, menurut saya sih oke-oke aja. Jangan expect aja kalau bisa lancar untuk main game yang grafisnya berat. Game casual juga bisa dilihat terbatas ya. Game Steam ya mayoritas nggak ada. Bahkan Counter-Strike aja yang dulunya CSGO itu sekarang nggak ada nih MacBook ya. Jadi ya CS2 itu, Counter-Strike 2 itu cuma ada di Windows. Alasan dari Valve katanya nggak cukup pemain yang main di MacBook ya. Dan mungkin mereka nggak pengen menghabiskan banyak resource untuk mengembangkan khusus versi MacBook. Tapi intinya kalau Anda pengen gaming ya ada jauh lebih banyak cara-cara lain, komputer-komputer lain yang lebih cocok untuk main game tanpa harus keluar banyak uang ya, seperti Anda harus beli MacBook yang high performance. Kalau Anda itu ngincer laptop untuk keperluan office dan web browsing, dan Anda ngincer yang battery life itu panjang banget, MacBook Air M2 juga bisa jadi pilihan. Meskipun kalau zaman sekarang itu sudah ada saingannya di sisi Windows, yaitu adalah Qualcomm Snapdragon X Series, atau Intel Lunar Lake, atau AMD Ryzen AI. Meskipun bisa dibilang ketiganya itu belum bisa menyamai efisiensi dari Apple Silicon. Ini adalah cek webcam dari MacBook Air M2, dan mikrofonnya langsung dari mikrofonnya laptop ya, nggak pakai headset sama sekali. Ini headsetnya saya cabut. Dan bagaimana menurut kalian suaranya? Jadi akhirnya, apakah MacBook Air M2 ini worth it?
Menurut saya ini sangat-sangat tergantung pada dua hal ya. Yang pertama mungkin adalah apakah Anda oke dengan macOS ya. Jadi macOS itu adalah OS yang sangat berbeda dengan Windows ya. Ada banyak miripnya tapi secara umum jauh lebih banyak bedanya, di mana Anda perlu banyak adaptasi, kemudian juga behavior, misalnya trackpad, kemudian gestur gitu. Anda yang belum pernah pakai macOS pasti butuh waktu adaptasi, dan mungkin ada beberapa software yang tadinya Anda bisa jalankan di Windows, itu antara nggak jalan atau memang nggak ada versi macOS-nya. Jadi kalau memang Anda itu punya software-software yang sangat-sangat kritis untuk bekerja dan lancar aja di Windows, menurut saya mungkin Anda harus pikir ulang apakah Anda itu butuh MacBook atau enggak. Misalnya nih seperti aplikasi engineering ya, itu kebanyakan jelas nggak ada di MacBook ya. Misalnya seperti misalnya SAP 2000 atau mungkin CATIA untuk finite element modeling atau aplikasi-aplikasi teknik sipil, teknik mesin ya, itu mungkin nggak ada di MacBook ya. Nah tapi kalau Anda itu memang fokusnya di multimedia ya, misalnya Anda itu ngedit video di Premiere, Resolve, dan software-software serupa, MacBook itu menurut saya adalah komputer yang sangat-sangat cocok ya, karena MacBook itu secara umum jauh lebih lancar menjalankan software-software seperti itu dan lebih jarang crash ketimbang kalau Anda menjalankannya di Windows. Dan yang kedua adalah soal harga ya, di mana menurut saya worth it atau enggaknya MacBook Air M2 itu tergantung Anda itu menemukan MacBook Air M2 itu dalam harga berapa ya. Menurut saya sih kalau Anda bisa menemukan yang nggak base model, misalnya yang 12 GB storage, 16 GB RAM, di harganya mungkin ya 13-14 jutaan, menurut saya itu sangat-sangat worth it sih. Apalagi kalau Anda itu memang fokusnya seperti yang saya sudah sebutkan di poin pertama. Dan ini ada kemungkinan juga dia bisa terjun lagi harganya karena ada MacBook Air M4 yang harganya itu merusak pasar. Bayangkan MacBook Air M4 itu keluar dengan base storage 256 GB dan RAM 16 GB. Dan kalau dari US itu harganya 999 US dollar ya. Dan kalau dikonversikan secara kasar ke rupiah mungkin ya sekitar 16-17 juta. Tapi itu kan konversi kasar, di mana menurut saya sih dengan keadaan inflasi di mana-mana, ada tarif dan sebagainya itu ya mungkin di Indonesia itu harganya agak sedikit kegoreng di 18-19 jutaan. Dan kalau kenyataan demikian, harga MacBook Air M2 di harga 13-14 jutaan menurut saya, atau mungkin 14-15 jutaan, menurut saya masih cukup worth it kalau memang Anda butuh aplikasi-aplikasi yang memang lancar di MacBook. Memang prosesornya bukan yang tercepat, memang mungkin webcamnya kalau kita bandingkan dengan M4, webcamnya M4 itu lebih bagus ya. Tapi ini sama sekali bukan laptop yang lambat ya, ini masih sangat-sangat lancar, masih sangat-sangat lincah. Oke, mungkin demikian aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apakah Anda tertarik untuk beli MacBook Air M2 atau Anda mungkin lebih baik nunggu dan beli MacBook Air M4? Nah, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ketinggalan konten berteknologi lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.